Sekarang kan uposata nih. Apakah Anda semua uposata? Enggak. Yang saya harapkan ya, Anda semua bisa uposata ya, uposata karena sesuatu hal yang balik lagi manfaatnya luar biasa. Saya ingin pun ya komunitas ini mengarah ke sana nantinya. Jadi semua punya pemahaman yang sama ketika uposata, minimal kita melaksanakan uposata dengan tekad yang sama untuk praktek dhamma. Balik lagi manfaat dari uposata itu sangat luar biasa. Dengan manfaat yang luar biasa itu, rasanya nih ya, kita perlu deh mengorbankan diri kita. Kita perlu, kita harus rasanya ya, mengorbankan kebahagiaan kecil kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Dan rasanya perjuangan kita, pengorbanan kita, rasanya nggak akan sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Ya, salah satunya ketika kita melakukan praktek uposata, gitu. Bisa dikatakan hanya merubah pola pola kebiasaan saja, tapi nanti yang akan kita dapat itu luar biasa. Apalagi kalau Anda kita semua bisa kebiasaan gitu uposatanya. Artinya jadi habit. Nah, mau dikatakan ya, Bante nyambung. Kita sebagai umat Buddha, pengikut Buddha, punya kewajiban moral itu untuk membentuk pola kebiasaan yang baik dalam praktek dhamma itu sendiri. Ini perlu disepakati ya, kira-kira seperti itu. Kita perlu sepakatin supaya minimal dari kita tuh punya visi yang sama. Minimal ya uposata itu sendiri. Sampai nanti di satu titik, ketika Anda nggak melakukan uposata, Anda nggak betah. Atau komunitas ini ya trademarknya setiap uposata lakukan uposata. Poinnya jadi akan kesan. Jadi mau katakan Bante mau naikin gengsi uposata. Ada wish gitu ya. Jadi kesannya kalau nggak uposata ada sesuatu yang kurang pas hari uposata. Nah ini perlu kesepakatan sama-sama untuk melakukan ini sampai ke sana. Jadi gengsi uposata itu akan naik. Jadi akan identik bahwa setiap uposata komunitas ini pasti akan uposata. Dan orang akan juga mengarah ke sana bahwa kalau mau uposata Anda harus masuk komunitas ini. Gitu ya. Kalau Anda mau latihan uposata, mau latihan meditasi, Anda harus masuk komunitas ini. Artinya komunitas yang kondusif untuk praktek dhamma itu sendiri. Makanya Bante nggak akan bosan-bosan untuk kalau Anda melihat pola Bante dari awal Bante emphasize tentang sila dan uposata. Ya, karena Bante mau naikin gengsi uposata itu sendiri. Sekali lagi, ini perlu dilakukan. Karena juga Bante mau Anda semua dapat manfaat dari pelaksanaan uposata yang dilakukan ya. Itu satu dapat manfaat. Dan ini juga salah satu praktek kita untuk menjaga dhamma. Karena dhamma bisa bertahan lama kalau dipraktekkan dengan baik oleh yang mempraktekkannya. Itu cara kita supaya Buddha Sasana cirang kita. Salah satunya praktek dhamma. Gitu ya, salah satunya ya uposata itu sendiri. Jadi ini yang harus terus digaungkan untuk kita semua ya. Jadi nggak ada masalah ya.
Mungkin awal Bante akan coba adjust, tapi sekarang Bante akan coba agak push-push dikit gitu ya, dorong-dorong dikit supaya ya tapi nggak maksa, tapi harus gitu. Nggak maksa tapi harus supaya dapat ini sehingga oh iya, oh keren lo uposata lo. Mau dibilang bukan ya oke lah dalam bahasa umumnya ada pride-nya gitu. Pride dalam melakukan uposata tapi dengan pengertian benar. Maka Anda melakukannya itu dengan pengertian benar bahwa uposata itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Uposata itu pantas untuk diperjuangkan, berharga untuk dilakukan pada saat uposata karena nilainya yang luar biasa. Itu maksud Bante. Pelan-pelan akan mengarahkan. Yang tadi yang di penjelasan video sebelumnya itu salah satunya ya. Makanya di dalam Dhammapada ada salah satu poin mengorbankan kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Buddha mendapatkan penghormatan yang luar biasa ketika Buddha habis membabarkan Ratana Sutta di Vesali. Setelah Buddha menyelesaikan pandemi pada saat itu di Vesali dengan pembacaan Ratana Sutta, lalu Buddha pergi ke Rajagaha. Ketika Buddha sampai di Sungai Gangga menyeberang dari Vesali ke Rajagaha, nah di sana Buddha disambut oleh orang-orang, oleh penduduk dari Rajagaha dari kedua sisi. Vesali dilepas dan juga Rajagaha disambut dan juga para naga menyambut Buddha dan Biku dengan sangat luar biasa sekali. Saat itu para naga datang dengan membawa kendaraannya masing-masing yang begitu megah, kereta kencana. Dan semua orang takjub. Lalu pada saat itu ya Dewa Naga mengundang Buddha dan Sangga untuk ya berkunjung ke istana mereka melihat keadaan di sana. Akhirnya Buddha menerima dan dikatakan ya Buddha dan Sangga menaiki kereta kencana untuk ke alam naga. Penghormatan yang begitu luar biasa didapatkan oleh Buddha. Para biku saat itu berpikir bahwa Buddha juga melakukan hal yang luar biasa pada saat itu. Maksudnya akibat dari karma ini pasti Buddha melakukan hal yang luar biasa nih. Sampai Buddha dapat penghormatan yang agung begitu. Pasti nih kebajikan Buddha besar sekali nih. Sampai bisa mendapatkan kondisi seperti ini yang luar biasa. Buddha hanya tiga momen, ya, tiga peristiwa Buddha mendapatkan penghormatan. Salah satunya ini yang berhubungan dengan Ratana Sutta. Lalu Buddha turun dari alam Dewa Tawatimsa dan juga pada saat Buddha menunjukkan keajaiban Ganda. Itu Buddha begitu dihormati, bukan dikatakan oleh para dewa dan manusia yang begitu agung. Hanya tiga momen. Salah satunya ini. Dan setelah itu ditanyakan seperti itu pasti kebajikannya luar biasa nih Bu. Dan Buddha mengatakan saya tidak melakukan kebajikan yang luar biasa, hanya kebajikan yang biasa saja, kebajikan kecil saat itu saya lakukan, bukan sesuatu yang luar biasa. Buddha kata. Akhirnya Buddha bercerita bahwa di masa lalu saat itu di zaman Buddha tertentu, di salah satu zaman Buddha, Bodhisatta ya punya anak
yang yang disuruh belajar di petapa tertentu, di guru tertentu. Lalu anak tersebut ya akhirnya tidak merasa puas, akhirnya pindah guru ke seorang paceka Buddha. Saat itu dikatakan seperti itu. Tapi akhirnya anak tersebut itu, anak dari Bodhisattva itu sendiri, berhasil menjadi seorang paceka Buddha dikatakan. Walaupun mungkin tidak diajarkan. Akhirnya karena dia tidak puas, akhirnya dia mencari-mencari, akhirnya ya dia berlatih, akhirnya menjadi paceka Buddha sendiri. Lalu setelah menjadi paceka Buddha, tidak lama beliau parinibbana. Ya, umurnya nggak panjang. Nah, Bodhisatta nggak tahu kondisi ini. Taunya anaknya ya pergi belajar. Lalu melihat kenyataan bahwa anaknya ini sudah meninggal, dia pun nggak tahu bahwa anaknya sudah mencapai ya kesempurnaan menjadi arahat. Dia kecewa karena nggak ketemu, tapi ada sisa pembakaran, ada relik saat itu. Ya, nah sisa pembakaran dari jasadnya, dia dibangunkan pagoda. Ya, ada stupa. Nah, di stupanya itu, di sekitar stupanya, Bodhisatta dia beresin, dia rapiin dari tanahnya yang jelek dibagusin, tanahnya becek dibuat kering, dibikin pokoknya disusun sampai jadi taman. Jalan-jalannya pun dibagusin sama sama Bodhisatta saat itu. Karena ya mungkin ini dipikir ya ini mungkin persembahan terakhir saya untuk anak saya nih. Gitu. Ya, artinya dia kerja membereskan apa yang memang perlu dibereskan saat itu. Sampai rapi tempatnya, pantas, nyaman, dibikin taman. Ya. Nah itu hanya kebajikan yang dia lakukan sehingga Buddha dapat penghormatan yang begitu luar biasa. Artinya dia mau mengorbankan dirinya, artinya mau bercapek-capek ria untuk bikin tempat yang mana memang pantas untuk dipuja jadi lebih bagus gitu. Dia mengorbankan kebahagiaan kecil dia. Kalau bisa aja dia istirahat atau tidur-tiduran, males-malesan. Tapi enggak, dia mau kerja beresin itu. Jadi tamannya bagus, artinya sekitar stupanya itu jadi bagus, ada taman, jalannya bagus. Nah, kan dia bercapek-capek dia. Ada manfaat yang dia berikan. Jadi dia bermanfaat untuk objek puja itu sendiri. Nah, kebajikan itulah yang menurut Buddha nggak seberapa gitu loh. Kecil bisa dikatakan sehingga tapi Buddha mendapatkan ekses dari akibat dari perbuatan itu begitu luar biasa penghormatan. Ya, makanya kita kadang juga jangan berpikir kebajikan kita kecil, jadi kita berkecil hati, sepele ini mah kebajikan yang saya apalah artinya gitu. Kita nggak tahu niat seseorang. Nah, di situ adalah mengorbankan kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Artinya ketika hidup kita bermanfaat untuk pihak lain, untuk orang lain, nilai hidup kita bernilai. Sekecil apapun, nilainya itu akan ada. Termasuk ketika kita praktek dhamma itu sendiri. Nilai hidup kita akan bermanfaat untuk sasana. Sesungguhnya. Ketika kita praktek dhamma, nilai hidup kita bermanfaat untuk sasana itu sendiri. Itu cara yang tadi Bandi katakan, cara kita untuk menjaga sasana adalah dengan praktek dhamma. Untuk supaya Buddha Sasana Cirang kita itu kita praktekkan. Salah satu praktek dhamma adalah laksanakan uposatha,
Iya, apa yang kita lakukan ketika kita bermanfaat untuk sasana itu sendiri akan punya nilai yang besar. Tapi memang untuk mendapatkan nilai yang besar kita harus punya pengorbanan. Ada harga yang memang harus dibayar. Ya, tapi sekali lagi ketika seorang mempraktekkan dhamma dengan baik, rasanya ya pengorbanan yang kita lakukan itu nggak akan sebanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan nantinya. Menurut yakin, ya kira-kira gitu ya.